Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilawati. Saya mahasiswi aktif semester 5 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 23591119 di kampus Institut Agama Islam Negeri Curug. Ada yang tahu tujuan saya untuk membuat video ini? Pasti tahu lah ya. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu membuat video storytelling SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran SKI. Dosen pengampunya yaitu Bapak Noktario MPD. Oke, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe dari video yang saya buat ini, supaya kalian akan mendapatkan informasi terbaru yang saya buat dari video selanjutnya. Next, di sini kita akan masuk ke intinya, yaitu saya akan membahas dan menceritakan materi saya tentang tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Pasti banyaklah tokoh-tokoh yang ada di Nusantara, termasuk pada tokoh-tokoh terdahulu, tokoh-tokoh kontemporer, itu sangat banyak sekali. Tetapi saya tidak akan menjelaskan beberapa banyak tokoh yang ada di Indonesia, melainkan saya akan mengambil 5 tokoh dari tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada Kyai Haji Hashim Asy'ari, dan yang kedua adalah Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan yang ketiga adalah Ahmad Surkati, keempat adalah Buya Hamka, dan yang terakhir itu Kyai Haji Imam Zarkashi. Nah, dari judul materi kita hari ini tentang tokoh-tokoh Islam di Nusantara, bahwasanya proses penyebaran Islam di Nusantara itu tidak lepas dari peran para ulama. Karena dari peran para ulama lah agama Islam diterima dengan baik di kalangan masyarakat Nusantara. Jadi pembahasan kita pada hari ini mengenai 5 tokoh Islam di Nusantara. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada Kyai Haji Hashim Asy'ari atau Muhammad Hashim Asy'ari, merupakan seorang ulama terbesar yang ada di Indonesia yang kelahirannya di Jombang pada tanggal 14 Februari 1871. Hashim ini merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kyai Haji Asy'ari, ayahnya, dan ibunya Nyai Halimah. Nah, dari garis keturunan sang ayah, bahwasanya Hashim ini merupakan keturunan Rasulullah SAW. Bukan hanya dari keturunan Rasulullah pun, beliau merupakan keturunan dari 9 wali songo, salah satunya Sunan Giri di Jawa. Nah, beliau ini pun dari kecil tinggal berdampingan di pondok tradisional, berdampingan di lingkungan pesantren tradisional. Ia belajar dasar-dasar Islam dari pesantren yang dipimpin sang ayahnya, yaitu pesantren Keras di Jombang. Nah, menginjak usia 15 tahun, Hashim ini pun menempuh pendidikan ke beberapa pesantren di Jawa, mulai dari pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo maupun di pesantren Tambang Beras di Jombang. Nah, setelah umur beliau menginjak 20 tahun, beliau ini menikah dengan istrinya yaitu Nafisa. Lalu beliau pun menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Tidak hanya menunaikan ibadah haji, beliau juga menempah ilmu kepada beberapa ulama termukaka di Mekah. Salah satunya yang guru yang terkenal di Mekah itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Muhammad Salih untuk memperdalam ilmu agama Islam. Beliau ini bukan hanya dikenal sebagai ulama yang ahli di berbagai ilmu, tetapi beliau ini pula dikenal sebagai pahlawan nasional yang gigih dalam membela agama dan bangsa menghadapi penjajahan Belanda. Nah, tetapi dengan menjajah Belanda ini, beliau sangat mengutamakan syariat Islam, dan beliau pun dikenal dengan julukan Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama yang mendirikan organisasi Islam, dinamakan adalah Nahdlatul Ulama atau kita sebut dengan NU. Berdirinya pada tanggal 31 Januari 1926. Tujuannya untuk mendirikan organisasi ini yaitu untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam, dan menggalang perlawanan terhadap penjajah. Beliau pun masih mendirikan pondok pesantren yang pertama kali di Jombang, yaitu salah satunya pondok pesantren tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur.
Nah, Ki Hashim Asy'ari ini juga turut mengeluarkan fatwa jihad guna militer Belanda pada tanggal 22 Oktober 1945 atau kita kenal dengan Hari Santri. Fatwa jihad ini pun digagas oleh Ki Haji Hashim Asy'ari itu dengan maksud sebagai seruan semangat kepada para pejuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Beliau pun wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Surabaya. Jenazahnya pun dimakamkan di kompleks pesantren Tebu Ireng, dan banyak sekali warisan yang ditinggalkan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Salah satunya karya-karya yang kita kenal dari berbagai buku di perpustakaan maupun di tempat-tempat buku lainnya, yaitu salah satu yang populer Al-Imam Al-Ghazali wa Aruhu Al-Kalimah, maupun dari buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan Aswaja. Yang kedua yaitu ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Pasti kalian tahu lah ya, tokoh terbesar yang ada di Indonesia adalah yang mendirikan organisasi Muhammadiyah, organisasi Islam maksudnya ya. Nah, beliau inilah merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia karena beliau merupakan salah satu pahlawan nasional dan tokoh pergerakan nasional yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan era revolusi industri. Nah, beliau inilah sebenarnya lahir dengan nama Muhammad Darwis, yang beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868, merupakan putra dari Ki Haji Abu Bakar. Nah, asal-usul dari nama Ki Haji Ahmad Dahlan sekarang yang kita kenal, dulunya kan merupakan namanya Muhammad Darwis. Nah, dengan namanya yang terkenal itu sebenarnya diubah oleh seorang ulama terbesar di Mekah, yaitu Syed Bakri Syadha, salah satu mufti yang terkenal di Mekah. Nah, mufti itu dapat kita artikan sebagai seorang ahli hukum Islam yang dapat mengetahui apa saja dari masalah-masalah syariat Islam. Karena dari Muhammad Darwis ini atau kita kenal sekarang Ki Haji Ahmad Dahlan, beliau menempuh pendidikan dan menunaikan haji juga selama 5 tahun di Mekah. Maka dari itulah beliau menemukan seorang ulama itu dan mengganti namanya menjadi Ki Haji Ahmad Dahlan. Lalu Ki Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mencapai cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal dari kaum bumi putra menurut tuntunan agama Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena dari para masyarakat bumi putra dulu yang sedang dijajah oleh Belanda tidak akan pernah mengerti mengenai tentang agama Islam, dan beliau pun langsung inisiatif untuk mendirikan organisasi ini, menjadikan warga masyarakat di lingkungannya itu, di Kauman, untuk menjadi muslim yang baik dan bijaksana. Dan Muhammadiyah ini pun kemudian bergerak di berbagai bidang, mulai dari dakwah, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial di lingkungan masyarakat. Lalu beliau pun mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan. Salah satunya juga dari pembaruan pendidikan yang beliau hadirkan adalah memadukan sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan Islam. Ki Haji Ahmad Dahlan pun wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Pemakaman Islam Karangkajen. Yang ketiga, ada tokoh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ini atau dengan nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Ansari lahir di Pulau Arku, daerah Donggala, Sudan pada tahun 1875. Beliau ini merupakan seorang ulama terbesar yang ada di Indonesia yang sangat berpengaruh dan pembaharuan Islam asal Sudan yang berperan sebesar dalam perkembangan Islam modern di Indonesia. Nah, kedatangannya ke Indonesia ini pun atas dasar permintaan Jamiyat Khair, yaitu suatu organisasi sosial, keagamaan dan pendidikan Islam bersejarah di Jakarta, sebagai tenaga pengajar pada tahun 1911. Tetapi beliau pun tidak menetap di Jamiyat Khair, melainkan beliau keluar
dan mendirikan organisasi Islam sendiri yang dinamakan Organisasi Islam Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun 1914 di Batavia, yaitu sebuah organisasi Islam yang bergerak bukan hanya di bidang dakwah, tetapi di bidang pendidikan pun juga, sosial dan di lingkungan masyarakat. Nah, warisan Surkati ini pun terasa hingga kini melalui lembaga pendidikan dan pemikiran keislaman Al-Irsyad yang turut memberi kontribusi bagi perkembangan Islam di Indonesia. Syekh Ahmad Surkati pun meninggal pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta. Ia dimakamkan di pemakaman karet bifak tanpa nisan atau tanda apapun di atas kuburannya, karena sesuai dengan wasiat terakhirnya sebelum beliau meninggal. Tokoh yang keempat yaitu ada Buya Hamka. Pasti kalian tahu lah Buya Hamka yang merupakan tokoh Islam yang bersejarah di Indonesia. Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Kamil Amrullah, yaitu seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan politisi terkemuka di Indonesia. Beliau lahir di Maninjau di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Dan beliau ini sangat dikenal sebagai pemikir Islam modernis yang berupaya memadukan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman. Karyanya pun banyak sekali yang beliau buat, yaitu meliputi tafsir, buku keislaman, filsafat, hingga sastra. Dan yang paling monumental adalah buku tafsir Al-Azhar yang dia tulis selama ia dipenjara pada masa pemerintahan Orde Lama. Nah, dan karya yang terkenal pun beliau ini membuat karya sastra yang paling populer, maupun dari buku novel atau dari dalam pembuatan filmnya pun ada, yaitu Tenggelamnya Kapal Van Dulwich. Lalu Hamka ini aktif di Muhammadiyah dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama pada tahun 1975. Melalui dakwah, tulisan, dan kiprahnya di berbagai bidang, Hamka memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tokoh Kiai Haji Ahmad Zarkashi. Kiai Haji Ahmad Zarkashi ini lahir di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 1910. Kiai Haji Imam Zarkashi pun merupakan pendiri dan pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor atau disingkat sebagai PMDG. Dan bersama kedua saudaranya yaitu ada Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Zainuddin Fanani. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Trimurti Gontor, yang artinya tiga tokoh utama yang bersatu dalam visi, misi, dan perjuangan pendidikan Islam modern di Gontor. Nah, sebelum beliau wafat pada tanggal 30 Maret 1985, beliau ini meninggalkan warisan yang banyak, yang paling terkenal dalam dunia pendidikan itu terutama dalam sistem pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Nah, jadi Pondok Gontor yang sekarang yang kita lihat dan kita amati tetap menjadi lembaga yang berpengaruh dalam mencetak generasi yang berkompeten dan berakhlak baik. Nah, jadi dengan mempelajari tokoh-tokoh Islam di Nusantara tadi, mengajarkan kita nih sebagai umat Islam modern untuk selalu berpikir kritis, adaptif, dan progresif sesuai dengan perkembangan sekarang, sebagaimana dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Dapat kita petik juga dari peran para tokoh itu berjuang dalam menyebarkan Islam meskipun menghadapi tantangan, menunjukkan semangat yang kuat dan tekad yang tinggi dalam menghadapi penjajahan Belanda. Oke teman-teman, itulah materi yang sudah kita pelajari di video kali ini. Next, untuk video selanjutnya akan kita mempelajari dan membahas materi yang lain tetapi masih berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi dari video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.